Aksi kejahatan pencurian memang bisa terjadi di mana aja, Cekiders. Seorang ibu ini jadi korban aksi pencurian tas di jalan raya. Oh no! Dua pelaku yang mengendarai motor terlihat mengincar tas korban yang ditaruh di motornya. Wow! Korban sedang berbelanja sayuran, tak sadar kalau tas miliknya dicuri pelaku. Oh no! Warga sekitar sempat memberitahu korban bahwa tasnya telah dicuri. Namun tetap saja pelaku berhasil melarikan diri. Pentingnya jaga barang berharga Anda ketika sedang di luar, Cekiders. Jangan sampai jadi korban seperti cuplikan video viral ini. Awalnya pengunjung bioskop ini sedang duduk santai di area bioskop. Namun saat beranjak dari mejanya, korban tidak sadar kalau ponselnya tertinggal. Oh no! Di waktu yang sama, ada seorang pencuri melihat kesempatan ini, Cekiders. Pelan tapi pasti, pencuri itu kemudian duduk lalu dengan cepat mengambil ponsel korban. Oh no! Malam-malam gini lagi gotong apaan sih, Bang? Jadi yang digotong mereka ini adalah folding gate toko yang terbuat dari besi, Cekiders. Oh no! Pantesan aja semangat betul gotongnya. Soalnya itu barang hasil curian ya, Bang. Akibat dicuri oleh komplotan maling, maka toko tersebut tidak bisa ditutup lagi deh, Cekiders. Wow! Aksi kejahatan begal semakin meresahkan saja, Cekiders. Wow! Kali ini kawanan begal terekam CCTV beraksi di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku berniat mencuri sepeda motor. Wow! Namun sayangnya pelaku gagal mencuri karena mendapat perlawanan dari pengunjung warung yang mencoba melawan begal dengan tabung gas. Widih, ternyata si abang ini superhero, Cekiders. Cuma pakai tabung gas aja, para pelaku begal langsung ngibrit. Dengan mengendarai sepeda motor, seorang tukang rongsok terekam CCTV masuk ke dalam gang di Desa Jampirogo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Pria ini terlihat turun dari motornya dan mengamati kondisi sekitar seolah-olah mencari barang rongsokan. Setelah dirasa kondisi aman, pelaku lalu mengambil sepeda stroller bayi dan dinaikkan di boncengan sepeda motor. Sejurus kemudian, pelaku melarikan diri ke arah jalan raya. Posisi di luar, di situ banyak barang-barang ini Pak, ada kompor, ada sepeda. Cuma yang diambil sepedanya Pak. Pak, kalau dilihat dari CCTV itu kelihatan Pak? Jelas Pak, dari wajah sama plat nomor. Dengan berbekal rekaman CCTV, pemilik rumah sudah melaporkan pencurian ke Polsek Soko, tetapi belum ada tindak lanjut dari pihak berwajib. Pencurian di lingkungan ini sudah 2 kali terjadi. Peristiwa pertama terjadi bulan Februari lalu dan pelaku mengambil sepeda angin serta tabung gas LPG. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Inilah uang palsu yang digunakan pengunjung untuk membeli tiket masuk ke tempat wisata kolam renang Madagaskar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Uang pecahan Rp100.000 yang ternyata palsu ini diketahui usai dicek menggunakan sinar ultraviolet. Pengelola tempat wisata awalnya merasa curiga saat proses transaksi antara petugas loket dengan seorang pengunjung.
Namun, pengunjung dapat tetap lolos masuk ke dalam area kolam renang lantaran saat proses transaksi banyak pengunjung yang antri sehingga petugas lengah. Kejadiannya itu memang lagi antrian panjang dan lagi benar-benar ramai pengunjung datang. Jadi mungkin staf saya juga kurang begitu memperhatikan satu-satunya uang yang masuk. Jadi ya ini saya anggap sebagai evaluasi kami dari tim kasir supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Saat ini, pihak manajemen wisata kolam renang Madagaskar telah melapor ke Polsek Parung Panjang atas dugaan penipuan. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah truk trailer hilang kendali saat memutar arah di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara hingga terperosok ke rawa. Beratnya muatan truk membuat evakuasi berjalan cukup lama dan menyebabkan macet panjang. Sebuah truk trailer terperosok ke dalam rawa setelah mengalami kecelakaan di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu siang. Truk trailer yang mengangkut 2 buah peti kemas hilang kendali saat akan memutar di jalan putaran Cakung Cilincing. Truk tiba-tiba hilang kontrol dan melaju menyeberang arah menaiki pembatas jalan hingga menabrak tembok sebuah pabrik. Tembok pembatas pabrik hancur dan truk baru berhenti setelah terperosok ke dalam rawa yang berada di dalam kawasan pabrik. Remblong. Ya, buat remblong, ya mau nginjak rem kan nggak kebetulan, jadi nginjak ke trotoar kan. Naik trotoar. Iya naik trotoar di sana, baru ada sana. Ada korban nggak sih? Nggak ada, Pak. Beratnya beban muatan truk trailer, petugas menggunakan alat berat untuk melakukan evakuasi truk trailer. Selama evakuasi, Jalan Cakung Cilincing ditutup dan mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Semper menuju Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, setelah viral di media sosial, pelaku pemalakan terhadap wisatawan di lokasi wisata Pantai Padang akhirnya ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang saat sedang tidur pulas di rumahnya di daerah Koto Marapak, Padang Barat, Kota Padang. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 10 lokasi. Dalam video viral yang direkam oleh salah seorang pengunjung lokasi wisata Pantai Padang, tampak pelaku memaksa korban memberi uang kepada pelaku sebesar 30 hingga 200 ribu rupiah dengan modus uang kebersihan. Berdasarkan rekaman video tersebut, tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat melakukan penangkapan di rumah tersangka yang identitasnya diketahui berinisial IV di daerah Koto Marapak, Padang Barat, Kota Padang. Pelaku yang sedang tertidur pulas di dalam kamarnya terkejut saat petugas memberikan surprise selamat tahun baru kepada pelaku. Pelaku kemudian diamankan tanpa perlawanan dan digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 10 TKP di kawasan wisata Pantai Padang dengan meminta uang 30 hingga 300 ribu rupiah kepada wisatawan dari luar kota. Jadi dengan modus tersebut sangat meresahkan sekali kepada pengunjung sepanjang jalur daripada Taplau pinggir laut. Jadi berkat bantuan dari informasi masyarakat, kami dari jajaran tim Klewang berhasil mengamankan yang bersangkutan berikut dengan alat yang digunakan sebagai transportasinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 268 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP di depan pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia Menteng, Jakarta Pusat berhasil diringkus polisi. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan juga ganja. Dengan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap, 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP di depan pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia Menteng, Jakarta Pusat dihadirkan di lokasi tempat kejadian perkara Rabu siang. Kelimanya diringkus polisi usai video aksi pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP viral di media sosial. Menggunakan baju tahanan, kelimanya hanya bisa tertunduk malu usai ditangkap 5 jam setelah kedua korban melaporkan kasus pengeroyokan tersebut ke polisi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susartyo menyebut motif para pelaku nekat melakukan pengeroyokan lantaran salah paham terkait penutupan arus yang akan digunakan untuk Car Free Night pada tanggal 31 Desember 2023 kemarin. Dari hasil tes urin, 4 dari 5 pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan juga ganja. Dan telah melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka sebagaimana yang viral di media sosial. Motifnya adalah kesalahpahaman. Kami menerapkan pasal 170 atau kekerasan bersama terhadap orang dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Akibat perbuatannya, para pelaku terjerat pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Tranisun Sanjaya iNews melaporkan. Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menetapkan oknum pegawai BNN sebagai tersangka KDRT. Sejumlah barang bukti dan rekaman CCTV diamankan polisi. Sebelumnya kasus KDRT ini viral di media sosial setelah rekaman CCTV beredar di media sosial. Tersangka tidak ditahan karena dinilai kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. Laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa Yulianti Agraini yang dilakukan suaminya Ahmad Pauji akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan Ahmad Pauji alias suaminya sebagai tersangka KDRT. Penetapan tersangka ini setelah penyidik Unit Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota melakukan gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup serta keterangan dari pihak dokter forensik. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengatakan laporan korban pada tahun 2001 itu ditahan lantaran korban dengan terduga pelaku ingin rujuk kembali. Namun di pertengahan tahun 2023 aksi KDRT kembali terjadi hingga korban kembali melaporkan terduga pelaku. Pemeriksaan dokter forensik, kami lakukan gelar perkara dan menetapkan AF sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban. Dan kami juga sudah mulai membuat surat panggilan kepada tersangka untuk hari Jumat ini pukul 10.00 di ruang penyidik unit PPA. Meski pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota tidak melakukan penahanan kepada tersangka karena dinilai kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, buku nikah dan flashdisk rekaman CCTV kekerasan terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pun dijerat dengan pasal 44 ayat 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga orang dalam gangguan jiwa nekat memanjat tiang lampu setinggi 30 meter di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria tersebut akhirnya mau turun setelah dibujuk oleh warga dengan sebatang rokok. Warga di Taman Anjungan Cempay, Kota Parepare heboh melihat seseorang berada di atas tiang lampu setinggi 30 meter. Pria tersebut terlihat hanya duduk-duduk di atas tiang. Warga pun tidak tinggal diam dan berteriak agar pelaku turun dari tiang. Setelah lama berada di atas tiang lampu, akhirnya pelaku mau turun setelah dibujuk oleh warga akan diberi rokok. Setelah turun, pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa ODGJ langsung diamankan oleh petugas Satpol PP. Ternyata saat berada di atas, pelaku merusak dan memutus sejumlah kabel lampu. Beruntung kondisi lampu dalam keadaan tidak menyala sehingga tidak ada aliran listrik. Itu dari mana orangnya? Oh, sama sekali tidak diketahui, Pak. Karena memang sering ada di sini? Jarang, sangat jarang. Baru kali ini kami lihat dan bukan warga kami, bukan masyarakat kami. Bukan masyarakat Kelurahan Watang Sore. Selanjutnya, pria tersebut dibawa Satpol PP untuk diserahkan ke Dinas Sosial guna menangani lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan suara Pilpres yang dilakukan KPU. Pasalnya surat suara simulasi hanya mencantumkan 2 kolom pasangan calon. Padahal Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasang calon.
Inilah surat suara simulasi Pilpres 2024. Surat-surat simulasi hanya menampilkan 2 pasangan calon. Bawaslu Provinsi Banten mempertanyakan surat suara simulasi pemungutan, penghitung, dan rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 yang dilakukan KPU. Kondisi demikian dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan-kebingungan di masyarakat saat hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Bawaslu Banten mendesak kepada KPU agar melakukan simulasi dengan menyerupai kondisi sebenarnya, yaitu 3 pasangan calon. Salah satu yang paling fundamental dari simulasi itu kan surat suara. Nah, kita lihat surat suaranya hanya ada 2 pasangan calon, sementara realnya ada 3. Nah, ini dikhawatirkan dapat membingungkan pemilih begitu. Atau misalnya tidak 2 tetapi lebih dari 3 juga misalnya, itu boleh saja, tetapi kan kalau 2 kurang dari faktanya begitu. PDI Perjuangan Kota Solo juga mempertanyakan surat suara simulasi yang hanya menampilkan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saat ditanyakan, KPUD Kota Solo menjawab, kertas suara simulasi Pilpres diterima dari KPU Pusat di Jakarta. Ya, ini menyesatkan, dan pertanyaan saya, motivasi KPU apa membuat surat suara ini? Kenapa nggak dibuat 3 kotak atau 3 kolom foto gitu loh? Apa motivasinya? Padahal paslonnya jelas ada 3. Sejauh ini belum ada penjelasan dari KPU terkait surat suara simulasi Pilpres hanya terdiri dari 2 kolom paslon. Dari Solo dan Serang, iNews melaporkan. Ganjar sangat mengapresiasi pabrik mainan yang mempekerjakan lulusan SMK, sekaligus sebagai komitmen Ganjar mendukung generasi muda berinovasi dalam kegiatan industri. Kedatangan Ganjar Pranowo di pabrik mainan anak di Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, disambut meriah para pekerja yang umumnya merupakan lulusan SMK. Tak sedikit karyawan pabrik yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta swafoto bersama calon presiden nomor urut 3 tersebut. Ganjar mengaku kunjungan ke pabrik mainan membuatnya bernostalgia. Ganjar menuturkan saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, dirinya sering memberikan mainan kepada anak-anak. Ganjar mengaku kagum di sebuah desa ada pabrik mainan anak yang besar. Istimewanya lagi, pabrik yang awalnya merupakan usaha keluarga kini telah mampu mendesain dan memproduksi mainan secara mandiri. Ganjar senang karena di wilayah yang pernah dipimpinnya selama 2 periode berdiri industri mainan yang menyerap banyak tenaga kerja muda. Tidak hanya sebagai tenaga kerja, tetapi anak muda juga dilibatkan dalam inovasi dan produksi mainan. Belajar dengan sangat bagus sekali, akhirnya mendesain sendiri, melibatkan lulusan-lulusan SMK yang bagus sekali desainnya, karena dia bisa produksi dengan berbagai cara termasuk inovasinya. Ada alat mainan, sepatu, sandal, alat produksi mesin, rekayasa mesin. Rekayasa mesin menurut saya ini cara yang bagus karena ternyata banyak mainan-mainan kita juga impor. Kunjungan ini sekaligus menunjukkan komitmen pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD mendukung lulusan SMK dan memberi peluang bagi generasi muda untuk berinovasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Giselia Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu siang. Dalam kunjungannya itu, Anies berjanji mengedepankan 5 program. Salah satunya adalah pembangunan stadion berstandar FIFA di Sumatera Barat. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut meriah di lapangan Cindua Matu, Kabupaten Tanah Datar, Rabu siang. Kedatangan Anies sebagai bagian dari kampanyenya dengan metode publik diskusi yang bertajuk Desak Anies. Di hadapan masyarakat, Anies mengatakan jika program di setiap daerah tidak bisa disamaratakan, melainkan harus mengikuti kebutuhan daerah tersebut. Untuk Sumatera Barat, Anies berjanji mengedepankan 5 program seperti revitalisasi jalur kereta api, perbaikan jalan nasional,
revitalisasi Pasar Serikat C Batu Sangkar, menjadikan sumber embarkasi haji, dan pembangunan stadion berstandar FIFA. Ranah Minang ini dahsyat, kekuatannya itu minimal 2. 1 culture, 2 nature. Oh iya, dahsyat tuh. Begitu ada kereta api, nanti nature akan terlihat, culture jelas. Culture-nya lihat di mana? Begitu lihat orangnya, tahu ini adalah adab budaya yang luhur dan tinggi. Ya. Usai melaksanakan diskusi publik di Tanah Datar, Anies Baswedan bertolak ke sejumlah tempat lain di Kabupaten Solok. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menebar kepedulian kepada masyarakat. Kali ini MNC Peduli memberikan bantuan medis kepada pasien pengidap kanker lidah di Medan, Sumatera Utara. Lisnawati Sitanggang, warga Sidikalang, Sumatera Utara, tetap semangat walaupun ia didiagnosa penyakit kanker lidah stadium 2. Ditemani sang suami yang setia mendampinginya, Lisnawati kini masih dalam pengobatan dan tinggal sementara di rumah singgah untuk menjalani pengobatan di RSUP Haji Adam Malik Medan. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat Lisnawati kesulitan mendapatkan penunjang medis yang dibutuhkan. Keterbatasan ini mendapat perhatian dari MNC Peduli yang langsung memberikan bantuan medis pendukung agar Lisnawati tetap semangat dalam melawan penyakit kanker yang dideritanya. Ya, saya sangat bangga, Pak. Senang. Semoga sembuh. Terima kasih sama MNC Peduli. Ini merupakan bantuan dari referensi masyarakat yang kami terima. Dan kami berharap dengan bantuan ini Ibu bisa cepat recovery dan kembali bisa beraktivitas seperti biasa. MNC Peduli akan terus menebar kebaikan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan demi Indonesia sejahtera. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.